baris dulu, habis itu barisnya kita belah-belah, seperti itu. Nah, kalau yang sekarang ini kita ngomongin frame, sebenarnya kita ngomongin seperti secara harfiah aja gitu ya, seperti bingkai, kan artinya frame ini bingkai gitu ya. Jadi kalau yang namanya bingkai sebenarnya isinya tuh pas foto. Kalau yang secara konvensional yang ada di tembok tuh bingkai isinya foto. Nah, di dalam bingkai tersebut ada yang isinya cuma satu foto besar, misalnya bingkai besar gitu. Nah, isinya satu foto besar. Cuma bisa jadi di dalam bingkai tersebut diisi fotonya banyak. Ada foto besar satu, di bawahnya ada lagi foto-foto kecil seperti itu. Nah, menganalogikannya seperti itu sebenarnya yang namanya frame. Nah, fungsinya sebenarnya apa gitu ya. Jadi fungsinya sebenarnya menampilkan beberapa dokumen HTML secara sekaligus dalam satu jendela web browser. Jadi contoh sederhananya kayak kalian misalnya buka sebuah web, di situ sebelah kiri mungkin ada menu gitu ya. Ada pilihan menu, ada registrasi, ada menu login, terus ada menu about me gitu kan. Nah, itu mungkin ada di letaknya ada di sebelah kiri. Terus di sebelah kanan yang besar gitu kan, di bawah ada lagi nih kotak besar berisi tentang halaman utamanya. Kalau kita klik menu about me gitu kan, dia akan muncul di sebelah kanan tengahnya. Terus di bagian atasnya ada judulnya dan mungkin alamat websitenya dan segala macam. Nah, itu sebenarnya tata kelola letak di dalam sebuah HTML. Nah, si frame ini tujuannya kurang lebih seperti itu. Gitu. Jadi, kalau yang paling sederhana itu sebenarnya seperti ini. Frame ini adalah sebuah bingkai. Ini adalah teknik yang digunakan untuk membagi layar menjadi beberapa bagian. Kita maunya misalnya dua bagian doang, atas bawah. Berarti kita tinggal bikin dua row aja, atas dan bawah. Cuma kalau yang bawah mau kita belah nih, berarti nanti kita tambahin kolomnya. Row yang bawah menjadi dua kolom. Nah, konsepnya sama seperti itu. Nah, bedanya adalah menggunakan komennya aja, sintaknya aja yang berbeda. Gitu. Kalau di sini frame-nya itu sebenarnya juga udah ada gitu ya. Di sini kalian lihat ada atribut-atributnya di dalam sintaknya si frame, yaitu ada frame set untuk kolomnya, ada frame set untuk row-nya, ada source-nya. Jadi nanti apa yang dimaksud frame source ini sebenarnya memasukkan dokumen ke dalam frame tertentu gitu. Terus ada yang namanya scrolling, ini fitur untuk scrollnya diaktifin atau tidak gitu dan segala macam. Untuk atribut-atribut ini, sintak ini sebenarnya udah disediakan semua sama si Sublime. Jadi nanti tinggal dipanggil aja seperti itu. Gitu. Nah, frame set sendiri sebenarnya dia punya target frame gitu. Apa sih yang dimaksud target frame? Jadi target frame sebenarnya sama, kita target ke form berikutnya gitu. Coba ini di dalam sebuah frame. Jadi kalau kita mau bikin link gitu kan, daripada kita nge-refresh satu page gitu kan. Nah, frame ini jadi kita nggak perlu nge-refresh satu page gitu. Jadi kita cuma nge-refresh atau manggil frame khusus doang. Gunanya awalnya adalah seperti itu gitu untuk meringankan yang namanya si refresh rate dari si page tersebut. Terus ini apa? Ini contohnya gitu ya. Jadi nanti akan saya praktekkan gitu. Jadi di sini kelihatan nih ada contoh untuk tagnya, sintaknya, sama hasilnya berupa output atau tampilannya seperti ini. Jadi kalau di sini udah kelihatan nih. Jadi sebagai awal yang namanya frame itu bisa kita lihat adalah satu utuh yang namanya page. Nah ini satu frame tadinya anggapannya. Terus dalam frame ini terserah nih kita mau bikin kolom atau mau membuat baris seperti itu. Nah, kalau di sini contohnya adalah membuat yang namanya kolom. Berarti kita langsung nge-set yang namanya frame set. Calls ini adalah kolom. Jadi kita nge-set sebuah frame set untuk sebuah kolom dengan ukuran apa ini? Ukurannya 25%. 25% ini adalah dari satu page utuh dengan asumsi satu page ini adalah 100%. Seperti itu. Nah, sisanya ini gitu ya, titik ini di belakangnya yang bintang di atas, koma bintang di atas, ini adalah sisanya. Artinya satu bingkai ini, satu frame ini diambil 25% untuk membuat kolom, dapat segini. Sisanya dikosongkan aja, gitu kan. Artinya lebihnya ya itu sisa untuk frame berikutnya. Terserah nanti sisanya mau dibikin kolom lagi atau mau dibikin yang namanya frame lagi, seperti itu gitu.
Nah, untuk frame sendiri, ini kan nanti bisa dipanggil nih. Nah, makanya ada yang namanya frame name, gitu kan, untuk mendefinisikan kalau frame yang di sini nih adalah namanya kanan. Asumsinya seperti itu. Atau bisa disebut juga sebagai frame kiri.html. Itu bebas, kalian penamaannya. Nanti akan dipraktekkan. Terus, nah ini yang namanya frame horizontal, gitu. Jadi sama seperti yang namanya apa tadi vertikal, vertikal kan ke atas gitu ya, horizontal ke samping. Kalau ke samping kita paling gampang ya kita ingat aja dengan yang namanya baris. Berarti kita ngomonginnya adalah row. Nah, di sini kelihatan mungkin ya, nggak begitu detail juga. Pembagian di sini lebih besar dibandingin yang kolom. Karena di sini ditentukan luasnya adalah 40% dari seluruh frame untuk yang namanya bagian atas. Di sini dinamakan atas.html. Nah, yang namanya bawah, sisanya gitu kan, yang bintang di atas ini nih, itu dinamakan sebagai bawah.html. Jadi intinya gitu ya, setiap masing-masing frame ini itu pertama ditentukan dulu nih luasnya seberapa persen dari keseluruhan total si frame. Terus yang kedua yang namanya frame pasti mempunyai nama karena ini akan dipanggil nantinya untuk menentukan seperti itu. Oke, terus nah ini yang lebih penggabungan gitu ya antara vertikal dengan horizontal. Jadi tadi seperti dijelaskan di awal, ini asumsinya adalah satu buah bingkai ini atau satu buah frame. Kotak besar sebuah page HTML. Itu adalah sebuah frame. Nah, pertama yang kita set adalah frame rows itu sendiri nih. 20% tadi terbentuknya yang di atas ini. Itu di sini kita define kita definisikan mempunyai nama yaitu atas.html. Scrollingnya dinonaktifkan, frame name-nya atas. Terus di bawahnya ada lagi nih, ini satu row tadinya, gitu kan? Karena di sini kan tadi udah ditulis dikasih bintang sisa, sisanya ini 80% berarti kan dari 20%. Berarti yang sisanya ini 80% ini kita mau menjadi dua nih, dua kolom. Kita set frame set calls, kita bikin dulu defaultnya sebelah kiri, ini adalah 40%. Nah, kita kasih nama kiri.html. Sisanya yang kanan, ini nggak perlu lagi nih kita tentukan berapa persen gitu, karena asumsinya di sini menggunakan langsung sisa dari 40 ini, yaitu 60% ini di bawah ini. Ini kita namakan dengan yang namanya kanan.html. Seperti itu gitu. Nah, ini adalah komennya. Nah, yang perlu kalian perhatikan kalau kalian membuat sebuah frame gitu. Jadi gini, frame bisa berdiri di atas frame gitu. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi bingkai asumsinya dimasukin lagi yang namanya foto-foto yang luasnya berbeda-beda gitu. Nah, kita ngomongin frame paling luar dulu nih, bingkai utamanya dulu gitu. Di sini kita omongkan adalah bingkai utamanya. Nah, coba diperhatikan di sintaknya. Di sini dia tidak masuk ke dalam body dalam sebuah yang namanya sintak HTML. Seperti itu karena apa? Karena ini cuma bingkai luarnya dulu gitu. Jadi gini, kalau misalnya kalian ditanya nih, untuk tampilan seperti ini kira-kira ada berapa file gitu. Jadi setiap setiap frame tadi kan sebenarnya kita harus mempunyai nama. Namanya ini berbentuk HTML. Kalau di sini kita lihat ada yang namanya atas.html nih, gitu kan ini satu file. File atas.html gitu kan untuk frame-nya yang di atas. Terus yang di bawah nih ada dua file nih atau dua frame. Gitu kan frame sebelah kiri dinamakan kiri.html. Yang sebelah kanan ini dinamakan kanan.html frame-nya, gitu kan. Jadi kalau kita lihat pertama gitu ya, ada tiga nih, gitu kan. Cuma nanti kalian harus bikin lagi frame utamanya secara keseluruhannya, gitu kan. Itu dinamakan nanti itu bebas penamaannya seperti itu. Biasanya sih kalau untuk defaultnya dulu tuh index.html karena itu nanti yang akan dipanggil sama si servernya seperti itu. Atau itu sebenarnya default ya, entah itu index.html ataupun dot yang lain-lain gitu ya, atau default.html itu sebenarnya untuk bingkai paling luarnya gitu. Jadi butuh bingkainya dulu, nanti di dalamnya ada bingkai-bingkai, ada frame-frame lagi seperti itu gitu asumsinya. Sampai sini udah ada gambaran ya?
Paham ya? Halo, ini pada tidur gak? Hah? Tes, tes. Ya Pak, halo Pak. Lanjut ya? Lanjut Pak. Saya takutnya suara saya nggak muncul atau nggak kedengeran gitu. Oke, nah ini biar lebih jelasnya nanti saya praktekkan aja. Jadi seperti biasa, nanti kalian lanjutkan aja di rumah gitu ya. Nanti saya tambahin sedikit, jadi bisa dijadikan untuk UTS-nya seperti itu. Oke, pertama kita praktekkan aja ya. Ini yang kemarin ya, pertemuan terakhir. Ini adalah apa nih? Nah, ini praktikum terakhir harusnya udah pada mengumpulkan ya. Jadi nanti ini bisa dimasukkan ke dalam frame. Oke, jadi yang pertama ini udah saya buat. Bentar. Kemarin di mana? Oke, nah ini asumsinya kalau kita tuh sebenarnya mau bikin ini nih. Sorry, kita mau bikin ini ya. Kita mau bikin frame seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan tadi kan kita harus punya yang namanya satu indeks file atau bingkai utamanya. Itu. Berarti secara keseluruhan kita harus punya nih kalau bentuknya seperti ini, pertama punya 1, 2, 3 dan keseluruhannya gitu ya. Jadi ada 4 file HTML seperti itu. Nah, biar gampang, mereka biasanya ditaruh di dalam satu direktori, biar manggilnya kita nggak harus ngelink ke direktori di rootnya seperti itu. Ini misalnya kita bikin dulu khusus folder yang namanya frame, seperti itu. Jadi nanti di dalam folder frame ini ada 4 file, ada index.html, ada atas.html, kiri.html, dan kanan.html. Seperti itu. Nah, pertama berarti kita panggil dulu nih foldernya, biar gampang. Kita open folder, ada di mana? Di dokumen di frame. Kita select foldernya, biar gampang aja, seperti itu. Oke. Jadi kita bikin nih satu file dulu gitu ya. Kita namakan misalnya apa? Kita namakan misalnya index.html, gitu kan? Nah, setelah ini seperti biasa gitu ya. HTML kan scriptnya otomatis. Gitu. Nah, sebenarnya bodinya nggak apa-apa, nggak usah dipakai. Oke, selanjutnya tadi apa kita? Kita itu tugasnya adalah bikin yang namanya frame dulu, gitu. Tadi komennya apa? Frame set, gitu ya. Kita mau bikin set dulu nih, gitu. Kita pertama yang kita set tuh apa? Yaitu row atau barisnya dulu, gitu. Kira-kira mau apa lebarnya ya? Lebarnya itu berapa persen? Entah 20 atau misalnya 25%, itu bebas-bebas aja. Gitu. Dikira-kira aja bagusnya seperti apa, tergantung fungsinya mau bikin apa, seperti itu. Oke, selanjutnya sisanya kita kosongin aja, kita kasih bintang, seperti itu. Terus habis itu garisnya mau kelihatan nggak, kan seperti itu. Biar gampang, bordernya kita kasih satu aja ketebalannya, seperti itu. Oke, seperti tadi saya bilang, setiap frame itu mempunyai yang namanya nama, seperti itu. Berarti kita definisikan lagi nih, frame-nya namanya apa. Tuh. Misalnya kita mau bikin, ini kan kita tadi udah bikin namanya index.html gitu ya. Nah, berarti kita mau bikin yang atas dulu nantinya, gitu. Kita bikin frame atas dulu, gitu kan. Kita namakan misalnya atas. Gitu kan. Terus ada source-nya. Nah, ini source ini kita ngambil nanti, yaitu source-nya ini, si atas ini itu filenya apa,
gitu kan. Misalnya kita kasih namanya frame atas .html seperti ini gitu kan. Berarti kita nanti harus bikin yang namanya frame atas gitu, nanti akan kelihatan. Saya lanjut dulu. Oke, kita udah punya nih gitu ya, atas dan bawah sebenarnya. Yang atas 25 gitu kan dengan nama frame atas. Yang bawah kosong masih gitu kan. Nah, yang bawah misalnya tadi asumsinya kita mau bikin kiri dan kanan seperti ini gitu kan. Berarti kita bikin yang kiri dulu aja gitu. Nanti yang di tengah-tengah ini nih anggapannya kan sebenarnya kolom yang sebelah kanan. Itu tinggal kita ambil sisanya aja dari berapa persen yang kiri ini. Berarti kita bikin dulu gitu kan frame. Kita mau bikinnya apa? Kalau yang atas tadi kan sorry, berarti kita mau bikin frame set untuk yang namanya apa? Kolom dulu seperti itu. Kita set dulu gitu ya kolomnya. Berarti kita bikin frame set untuk kolom gitu kan. Nah, mau ngambilnya berapa persen juga? Misalnya mau ngambilnya 20%. Nah, sisanya nggak usah kita tentukan lagi di bawah. Dia misalnya mau ngambil keseluruhannya, gitu kan? Ya udah kita kasih bintang aja, seperti itu. Terus berarti kita udah punya nih, gitu kan? Yang namanya frame set sebelah kiri ini, gitu kan? Sebesar 20%. Cuma kita belum mendefinisikan ini kita ambil dari mana filenya, gitu kan? Artinya kita udah nyiapin tempatnya nih, gitu. Cuma fotonya belum ada. Foto di sini kita asumsikan adalah file HTML-nya, seperti itu. Jadi ini adalah space-space-nya udah kita siapkan dulu yang nanti akan diisi oleh file HTML-nya, seperti itu. Nah, berarti di sini kita kasih nama aja tadi frame. Namanya apa? Gitu. Di sini misalnya biar gampang kita kasih nama kiri, gitu kan? Nah, fotonya apa gitu kan, kita ambil aja source ini ibaratnya kita ngambil foto atau di sini foto ini kita asumsikan sebagai file HTML. Kita namakan misalnya frame kiri.html seperti itu gitu kan. Nah, berarti ini sebelah kiri ini nanti akan diisi oleh yang namanya frame kiri.html. Nah, tugasnya tinggal satu, yaitu yang besar ini nih, kolom yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan karena kita nggak usah mendefinisikan besarannya, karena kita akan pakai semua, kita tinggal tentukan aja namanya, gitu. Namanya mau apa, gitu kan? Pertama, namanya misalnya mau yang jadi page utamanya, gitu. Nah, nanti yang akan mengisi, gitu kan, filenya itu, misalnya frame utama.tml. Oke, nah seperti ini, gitu kan? Nah, seperti kalian lihat, ini kan satu tag sendiri nih, satu sintaks sendiri ya. Dia bernama index.html. Makanya saya bilang tadi ada 3 file. Pertama adalah index.html, yang kedua frame atas.html, terus yang ketiga frame kiri.html, dan yang terakhir yang keempat adalah frame utama.html. Seperti itu. Ini udah direkam kan ya? Oke. Saya pikir belum Udah Pak, direkam. udah saya rekam Pak. Oke, bagus, makasih ya. Oke, nah ini sekarang tinggal kita lihat aja. Kita open in browse. Nah, di sini kelihatan filenya not found nih. Jadi diibaratkan ini bingkai, fotonya belum kita masukin. Nah, karena kita ngomonginnya adalah di sini web gitu ya, berarti ini nanti diisi oleh si HTML, file HTML seperti itu. Berarti kita tinggal bikin apa? Kita tinggal bikin file baru aja. Gitu. Misalnya yang pertama kita mau bikin apa tadi? Yang pertama itu nama filenya adalah frame atas gitu. Kita copy paste aja biar langsung ketemu ya. Ini kita save lagi atas.html seperti ini. Nah, ini baru, ini adalah full body dari sintaksnya si HTML seperti itu. Itu ya. Terus misalnya mau dikasih apa nih? Misalnya di sini mau kita kasih judul aja gitu ya.
misalnya hurufnya nggak terlalu besar gitu ya. Ini misalnya kita mau kasih apa, judul, atau enggak ini sekalian nanti buat apa namanya tuh, buat tugas, bukan tugas sih, buat UTS gitu ya. Jadi nanti ini mungkin bisa dikasihkan nama kalian, misalnya di sini namanya adalah Bambang gitu ya, Bambang Pamungkas gitu kan. Misalnya mau bikin dia center aja gitu ya, kayak gini aja. Nah, ini gitu ya, udah kita bikin yang namanya judul Bambang, misalnya gini, Mas apa sih, UTS web dasar. Ini bukan web dasar, web design ya, web design atau web dasar gitu. Ini gitu kan. Terus tinggal kita refresh saja nanti di sini. Nah, kalau kalian lihat dia otomatis gitu ya, kan kepanggil nih sama si index.html seperti itu. Karena apa? Karena di sini nih di index apa namanya tuh HTML, di sini udah kita kasih nih source-nya, ngambil apa nih yang frame atas ini gitu kan. Frame atas ini ngambil source-nya gitu kan dari frame atas .html gitu. Nah, kalau kalian buka ini doang sebenarnya bisa juga gitu kan. Nah, kalau kalian buka ini satu page biasa aja gitu kan. Karena kenapa tampilan seperti ini? Karena emang dibukanya cuma satu file frame atas. Cuma kalau kalian bukanya lewat si index.html, ya ini adalah sebagai bingkai utamanya tadi, frame utamanya. Yang di dalamnya ada beberapa bagian frame. Seperti itu. Gitu. Nah, ini tinggal dilanjut aja nih. Gitu. Misalnya kalian mau bikin lagi untuk frame-nya yang kiri. Berarti kalian bikin lagi. Gitu kan. Tadi namanya apa? Ini kita ambil dulu ya. Namanya frame kiri .html. Seperti ini. Kita bikin lagi filenya, kita save dulu aja. Ini kontennya seperti biasa gitu ya, HTML aja. Nah, misalnya ini mau diisi apa nih? Misalnya kalian cuma mau bikin yang namanya menu-menu biasa gitu ya, gak usah pakai link gitu kan. Ini saya udah siapin, misalnya seperti ini aja, gak usah pakai link. Nah, nanti tinggal dilihat aja di sini. Ketika saya refresh nih, saya reload, nah nanti akan muncul seperti ini, gitu kan. Terus misalnya yang tengah nih mau saya isi gitu kan, isinya tadi udah diarahkan di source-nya itu, nama filenya adalah si frame utama.html. Berarti kalian tinggal bikin lagi nih satu file lagi dengan nama frame utama.html. Dan dipastikan save-nya itu satu folder dengan si index.html. Seperti itu. Nah, ini isinya ambil aja, ini contoh doang gitu ya, biar nggak lama-lama. Pakai file yang lama kalian tadi, itu tinggal copy paste aja. Nah, di sini kan tinggal kalian save, terus kalian lihat aja di sini, tinggal di reload aja. Nah, nanti muncul seperti ini. Ini fungsinya dari yang namanya frame di dalam sebuah web design ataupun web dasar. Seperti itu, gitu. Nah, ini nanti kalian tinggal custom aja. Misalnya gini. Misalnya kalian mau ngasih warna gitu ya, itu sebenarnya bebas saja. Jadi ini terkait sama ini apa? Misalnya yang atas kalian mau ngasih stylenya itu kasih background gitu ya, background color gitu. Warnanya apa? Misalnya warnanya grey, gitu kan? Kasih titik koma ya. Kita refresh lagi, kita reload. Nah, ini untuk mempercantik aja, untuk membedakan antara satu frame dengan frame yang lain.
Terus misalnya untuk yang si frame kiri ya tadi ya. Frame kiri itu mana? Oh ini ya. Frame kiri. Frame kiri pun juga sebenarnya bebas saja kalian mau custom seperti apa gitu ya. Kalau cuma mau dikasih yang namanya background juga, ya bebas-bebas saja gitu kan. Ini misalnya apa tadi warnanya? Green aja ya. Kok di refresh seperti ini. Nah, ini tinggal kalian lanjutin aja. Tuh. Nah, selanjutnya eh, ini nggak saya jadikan buat praktikum dalam artian nanti kalau nggak salah minggu depan kan kita UTS ya? Iya nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya betul ya. Nah, jadi sekalian aja nanti untuk UTS-nya kalian bikin frame aja. Jadi bukan frame doang gitu ya. Jadi sesuai dengan yang digambar ini nih gitu kan. Ini kan selain di dalam frame, ada selain frame di dalamnya ada macam-macam nih. Ada text box, ada yang namanya form segala macam. Untuk formnya sih itu kan kalian tinggal pakai file yang lama gitu ya. Yang penting yang namanya web design gitu ya, web dasar itu terkait dengan yang namanya UI, user interface. Nanti dasarnya seperti ini kalian bikin. Di atas dikasihin nama dan NIM kalau bisa gitu ya. Ini mungkin nanti di baris keduanya kalian kasih NIM aja. Terus kalau bisa dikasihin logo gitu. Jadi tampilan utamanya seperti ini. Kalau kalian mau percantik, mau dikasihin logo, backgroundnya mau dikasihin background image dan segala macam gitu kan. Terus ini mau dikasihin link segala macam gitu kan. Linknya pun masih ke HTML juga, nggak usah yang PHP yang ada apa namanya lempar data nggak usah gitu. Jadi bebas. Yang penting formatnya seperti ini gitu kan. Tinggal kalian kreativitasnya aja dibagusin gitu. Gitu ya, itu untuk UTS-nya. Jadi UTS-nya udah saya assign dari sekarang, dikumpulkannya nanti minggu depan gitu. Nah, dikumpulkannya nanti di mana? Saya nanti bikin itu ya, mungkin bikin Google Drive khusus untuk UTS-nya. Kenapa nggak saya bikin dari sekarang? Takutnya nanti ada duplikasi aja. Kalau ada yang ngumpulin lebih duluan, takutnya nanti diduplikat gitu kan. Nah, makanya nanti antisipasinya paling minggu depan tinggal pengumpulan aja. Nah, jadi kita ketemu lagi minggu depan di Microsoft Teams. Saya kasih linknya, kalian tinggal kumpulkan di situ, sekalian saya absen. Seperti itu. Gitu ya. Ini direkam Iya, kan, Pak. jadi nanti tinggal kalian ulang aja videonya. Untuk slide-nya, ini sama slide-nya dengan yang saya sharing minggu kemarin. Gitu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Pak, boleh bertanya? Iya, silakan. Siapa ini? Melani, Pak. Iya, Melanie Safira Eh, Putri ya? iya. Itu berarti lebih ke tampilannya ya, Pak? Iya, iya. Jadi kontennya juga nggak apa-apa kalian percantik. Jadi misalnya untuk yang frame kanan bawah gitu ya, itu misalnya mau kalian isi dengan biodata. Nah, kalau gitu mendingan biodata kalian aja masukin di situ, gitu ya, biar kelihatan detailnya. Terus logonya juga kalian bebas saja, seperti itu. Ini belum pakai CSS ya, makanya tampilannya masih agak-agak kuno, gitu kan kaku. Nggak apa-apa, karena ini masih murni HTML. Seperti itu. Ya, jadi ada update, nanti kalian isi profil biodata kalian aja. Untuk yang di, sorry, udah saya, sharingnya udah saya matiin belum? Oh, belum ya? Untuk yang di sini nih, gitu ya, yang di kolom kanan ini nih, frame kanan, gitu ya. Ini nanti isinya biodata kalian aja, gitu. Ya, itu mah nanti kalian, itu aja ya, percantik aja seperti apa, bebas. Gitu. Izin mau Ada tanya Pak, lagi? Ya, kalau pakai CSS berarti nggak boleh ya Pak? gak usah, nanti ada CSS berikutnya. Ini Oke pakai baik Pak, HTML, terima kasih. gitu. Siapa siapa? Nah, yang lain?
Pak, saya mau nanya, Pak. Jadi iya, Itu kan di setiap frame itu kan kayak ada border pembatasnya, itu bisa dihilangin nggak, Pak? bisa aja dihilangin. Nah, itu bagus tuh. Jadi untuk menghilangkan apa namanya ya? Kekurangan sih itu jadinya sebenarnya. Ini kan karena kita untuk belajar doang, makanya saya kasih satu tuh. Jadi kelihatan. Kalau nggak dikasih mah sebenarnya nggak kelihatan seperti itu. Emang umumnya sih nggak kelihatan ya. Bagus ya yang nanya. Nggak Jadi kayak ngebaca bebas doang. saja. Yang penting kan gini. Nanti biar saya ngeceknya enak, yang dikumpulkan ini kan ada 3 file gitu ya. Ada 3 frame plus satu indeksnya. Itu di dalam folder seperti yang ini nih. Nih, jadi nanti kumpulinnya seperti ini gitu kan. Frame-nya dikasih nama aja nih. Misalnya ini frame atas nama siapa dan atau nim siapa gitu kan. Terus ini aja dikumpulin satu folder ini. Nanti saya akan kasih link Google Drive gitu. Lebih enak sih ini dikasih NIM dan nama. Terus kalau kalian mau misalnya dibikin zip pun nggak apa-apa. Bebas, yang penting nanti di dalamnya ada scriptnya. Ini kan tinggal saya open in browser aja nanti kelihatan isinya. Seperti itu. Ya. Satu lagi, Pak. Iya, Bisa dibikin kayak fleksibel gitu nggak, Pak? Jadi kan ini ada 3 frame. Nah, misalnya frame yang kiri itu mau dibikin nggak kelihatan, terus kan dibikin kelihatan gitu. oh iya. Iya betul. Oke, bagus. Jadi untuk ini yang saya maksud seperti ini kan sebenarnya layoutnya ya. Ada atas, kiri, kanan, maksud saya ada 3 frame. Nah, tadi yang pertanyaan terakhir itu boleh jawabannya. Jadi misalnya gini, kalian mau bikin ada frame set row-nya 2, atas dan bawah, gitu kan. Nah, itu bisa aja. Jadi tinggal misalnya ditambahkan aja nanti untuk di indeksnya. Jadi kalau di sini kan tadi belum ditentukan gitu kan. Misalnya 25, terus kalian mau kasih lagi nih di bawahnya misalnya berapa? Eh anggap aja 20% gitu ya. Nah, itu boleh aja gitu kan. Jadi sebenarnya nanti berkembangnya bebas gitu ya. Bisa lebih dari apa? Lebih dari apa yang saya kasih sih sebenarnya boleh aja. Nah, kalau kayak gini kan nambah nih satu gitu ya. Nah, itu boleh aja. Cuma minimal sih 3. Kalau kamu mau bikin 4, 5, 6 gitu kan. Ini cuma buat latihan doang. Seperti itu. Artinya apa? Artinya semakin kalian banyak mencoba, ya progresnya semakin bagus. Seperti itu. Gitu ya. Mau bikin nanti yang sebelah kanan lebih kecil juga boleh aja. Gitu. Jadi bebas. Baik, Pak, terima kasih. Ya. Oke, yang lain gimana? Kalau nggak ada, paling apa namanya? Ini nanti tinggal kalian download aja videonya buat atau kalian tonton aja lagi untuk apa UTS-nya gitu. UTS-nya dikumpulkan minggu depan sekalian kita absen. Itu ya. Untuk absen hari ini tadi ada beberapa yang udah WA saya karena berhalangan gitu. Nggak apa udah saya note. Sisanya ini saya download aja attendance eh, kalian dari apa namanya dari partisipan udah bisa ya. Oke,